agak sedikit berbeda antara cuti yang diberikan bagi PNS dan cuti bagi P3K. Jadi di P3K ini ada cuti untuk diberikan secara tahunan, kemudian ada cuti sakit, cuti melahirkan, serta cuti bersama. Nanti kami akan lihat satu persatu cuti-cuti yang dapat diberikan oleh P3K ini. Nah, namun cuti tahunan yang biasa berlaku sama antara PNS dan P3K agak berbeda ketika diberlakukan untuk JF guru. Karena di sini sesuai PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, di sini disebutkan Junto PP 17 2020, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan. Nah, memang di sini kalau di PNS di cuti tahunan itu guru tidak mendapatkan cuti tahunan, namun bagi P3K bagi P3K guru tidak mendapatkan cuti tahunan, namun di PNS guru PNS mendapatkan cuti tahunan karena PP 11-nya berubah dari awalnya di PP 11 itu sebenarnya tidak memberikan cuti tahunan, namun di PP 17 berubah menjadi mendapatkan cuti tahunan. Namun di PP 49 atau PP P3K-nya guru itu tidak mendapatkan cuti tahunan karena dianggap sudah mendapatkan cuti di liburan anak sekolah. Bagi P3K yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 tahun, mendapatkan cuti 18 hari termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Ini mungkin berlaku sama dengan PNS, begitu juga untuk yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Akan mendapatkan 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan selama ini tidak diambil di tahun sebelumnya. Kemudian dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 hari kalender. Ini terkait dengan misalnya tidak ada transportasi jauh seperti itu, mungkin dapat ditambah 6 hari kalender untuk perpanjangannya. Nah, ini ada format-format tersendiri juga terkait penambahan waktu untuk cuti tahunan yang transportasinya sulit atau jarak tempuhnya jauh dan lain sebagainya. Ini ada ketentuannya di PRK 7 tahun 2022. Kemudian ketentuan lainnya, P3K yang minimal masa kerjanya 1 tahun juga dapat diberikan cuti. Di sini kan disebutnya sebenarnya minimal 1 tahun baru dapat 12. Tapi sebelum 1 tahun dengan kondisi seperti A, B, D, C ini sebenarnya mereka juga mendapatkan cuti. Ini kalau di PNS disebutnya cuti alasan penting seperti itu, walaupun belum 1 tahun, seperti misalnya bapak, ibu, istri, suami, mertua sakit atau meninggal, salah seorang anggota keluarga meninggal, kemudian mengurus hak waris dan lain-lainnya, melangsungkan perkawinan pertama, ini diberikan cuti selama 6 hari kerja, walaupun masa kerjanya yang ditempuh belum 1 tahun. Nah, ini diberikan cuti 6 hari kerja. Ini seperti cuti alasan penting sebenarnya. Kemudian dalam hal P3K tidak bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud, cuti mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan. Nah, jadi tetap 6 hari kerja ini memotong cuti tahunan yang diterima dalam 1 tahun berjalan. Kemudian ini tadi cuti tahunan bagi guru dan dosen. P3K yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disamakan dengan P3K yang telah menggunakan hak cuti tahunannya, sehingga mereka tidak mendapatkan cuti tahunan. Sebenarnya cutinya berarti harusnya lebih lama ya, biasanya liburan anak sekolah itu lebih banyak. Kemudian liburan sebagaimana dimaksud merupakan liburan pada saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik. Nah, ini mungkin ketentuan bagi guru dan dosen seperti ini. Kemudian cuti sakit. Tadi kita bicara cuti tahunan, sekarang kita bicara cuti sakit. P3K yang sakit lebih dari 1 hari berhak atas cuti sakit. Nah, di sini memang ada pembatasannya. Ada yang 1 hari itu tata caranya cuma mengajukan permohonan dan melampirkan surat. Kemudian kalau yang sakitnya 1 sampai 14 hari, biasanya melampirkan surat dokter dan mengajukannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, untuk yang sakitnya lebih dari 14 hari, mereka mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, misalnya pimpinan unit kerjanya, dengan melampirkan surat dari dokter. Dokternya pun harus dokter yang berstatus PNS atau yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan sakit seperti itu. Untuk yang lebih dari 14 hari ini, sakitnya lebih dari 14 hari akan diberikan cuti paling lama 1 bulan. Karena dia sedang sakit. Ini untuk cuti sakit sebenarnya hampir sama dengan apa yang diberikan di PNS.
Kemudian selanjutnya cuti sakit lainnya diberikan juga bagi mungkin P3K wanita yang mengalami gugur kandungan. Mereka berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan. Kemudian bagi P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja. Nah, ini mungkin perlu juga pernyataan dari dokter atau unit pelayanan kesehatan dari pemerintah. P3K yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini cuti sakit lainnya pengaturannya seperti ini. Kemudian selanjutnya cuti melahirkan. Nah, ini bagi P3K untuk wanita ya yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, pada saat menjadi P3K berhak atas cuti melahirkan. Lamanya cuti ini sama dengan PNS yaitu 3 bulan. P3K yang menggunakan hak atas cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk cuti melahirkan diberikan selama 3 bulan. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir, cuti bersama. Cuti bersama P3K mengikuti ketentuan cuti bersama PNS. Nah, ini sama berarti P3K antara P3K dan PNS. Cuti bersama P3K tidak memotong cuti tahunan. Berarti ini sama ya. P3K yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. Jadi yang saat itu tidak bisa, tidak mendapatkan cuti bersama karena mungkin harus melaksanakan pelayanan di rumah sakit atau seperti apa yang tidak mendapatkan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah. Penambahan hak atas cuti tahunannya hanya dapat digunakan pada tahun berjalan, kecuali hari terakhir dalam tahun berjalan. Jadi kalau di akhir tahun itu masih ada cuti bersama yang dia tidak dapat laksanakan, dia bisa diakumulasi di tahun berikutnya. Karena ini hak ini hanya diberikan untuk tahun berjalan. Mungkin demikian bahan diskusi hari ini terkait dengan cuti-cuti yang dapat diberikan bagi PNS. Memang di ketentuan PP 49 2018 kita hanya mengenal tadi yang kami sampaikan ada 4 cuti, cuti tahunan, cuti sakit, melahirkan, serta cuti bersama. Walaupun mungkin ada ketentuan tersendiri terkait dengan kita melihat juga pertimbangan seperti masa kerjanya, masa perjanjian kerjanya seperti apa, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Mungkin demikian bahan paparan yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan dulu kepada moderator, Mas Emir, silakan. Terima kasih. Saya izin bertanya mengenai cuti melahirkan. Kebetulan saya lagi hamil, anak ketiga, sedangkan masa kontrak saya berakhir di 31 Mei ini ya. 31 Mei ini, karena baru diangkat tahun lalu. Terus selanjutnya, perkiraan lahir tuh HPL-nya 22 September. Berarti itu izinnya berjenjang dari sekolah sampai dinas, atau hanya cukup sampai ke Sudin? Itu aja sih pertanyaannya. Terus dimulainya tuh dihitungnya dari mulai kita tidak masuk, tidak mengisi ekin, apa gimana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dini. Saya langsung tanggapin ya Mas Emir. Cuti melahirkan tadi disampaikan diberikan kepada P3K yang melahirkan anak pertama sampai anak ketiga. Berarti ketentuannya masih masuk ya Bu. Kemudian diberikan cuti itu selama 3 bulan. Kalau bicara mulainya berarti dimulai saat ibu mengajukannya mulai kapan dan dihitung 3 bulan setelah itu. Itu untuk pengajuan cutinya. Nah, tadi disampaikan pengajuan cuti itu diberikan oleh PPK dan PPK dapat mendelegasikan. Nah, kalau kita bicara ibu dari sekolah ya Bu ya, ibu di sekolah mungkin tetap secara berjenjang disampaikan dari kepala sekolah ya, baru langsung atasnya apa Bu? Kasubdin ya? Ya, nah itu silahkan izin, maksudnya izin di kepala sekolah tentu untuk melihat kalau ibu guru pasti harus dipertimbangkan ada guru pengganti gitu kan, jangan sampai nanti anak-anak muridnya nggak ada guru pengganti karena cukup lama cuti yang ibu laksanakan. Nah itu pasti kepala sekolah juga harus memberikan izin tersebut dan mungkin geser misalnya tugas ibu kepada teman yang lain karena ini tetap P3K harus melaksanakan tugas pemerintahannya seperti itu. Nah, kemudian tentu nanti akan dicatat di kepegawaiannya Bapak dan Ibu, tapi izin itu ke atas itu mungkin hanya untuk sebagai
informasi gitu bahwa kepala sekolah sudah memberikan izin kepada ibu, kemudian dicatat di atas untuk melihat nanti cuti-cuti yang sudah ibu tempuh itu sebenarnya apa saja. Mungkin demikian Bu ya. Oh gitu. Kalau misalnya Mbak, misalkan kita kan sesarnya misalnya hanya ada waktu 2 bulan gitu, kita 2 bulan nggak sampai 3 bulan sudah masuk, itu bisa? Apa gimana? Eh, Apa harus dihabisin masa cutinya? Kalau di aturannya sebenarnya pemberiannya maksimal Bu, maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Tapi kalau misalnya biasanya sih kita ngambilnya maksimal ya Bu, begitu juga untuk PNS kan Oh sampai gitu. kita recovery. Tapi jika ibu di dalam 2 bulan pun mungkin masih sudah bersedia atau sudah sehat untuk bekerja, silahkan, nggak ada masalah. Maksimal tuh 3 bulan. Jadi kalau ibu cuma mau ngambil 2 bulan pun sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya Oh tergantung gitu. pimpinan ibu. Pimpinan ibu itu memberinya berapa lama. Tapi kan Oh, pertimbangannya berapa pasti lama? berapa lama ibu sehat juga kan harus dilihat juga oleh pimpinannya ibu. Dokter. Kalau maksimal maksimal 3 bulan itu atau 2 bulan tadi ibu sudah bisa kembali bekerja, ya silakan saja, nggak ada masalah. Oh Ini gitu. tuh Bu. Ya udah. Makasih. Ya baik Bu.